Di tengah konflik regional di kawasan Timur Tengah yang kian semakin meluas akibat saling balas serangan pasukan Hamas di Gaza dan kelompok militan Hizbullah di Lebanon, membuat beberapa negara di dunia turut bersuara. Pasalnya, sejak Israel melakukan serangan ke wilayah Lebanon, pasukan penjaga perdamaian PBB kerap mendapat serangan yang tentu saja menimbulkan kekhawatiran terhadap pasukan PBB yang sedang bertugas melakukan pengamanan di wilayah Lebanon. Bahkan di tengah meningkatnya intensitas pasukan Israel dan Hizbullah di wilayah Lebanon, membuat pasukan penjaga perdamaian PBB seakan terkepung di markas mereka. Walaupun sebenarnya perang Hizbullah dan Israel ini bukan untuk menyasar pasukan PBB. Namun karena dikhawatirkannya terdampak pada imbas saling serang antara kelompok militan Hizbullah dan Hamas dengan tentara Israel, sehingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan jika PBB harus menyetujui penggunaan pasukan bersenjata untuk menghentikan perang Israel di Gaza. Selain itu, Recep Tayyip Erdogan mengkritik keras operasi Israel di daerah kantong Palestina dan serangan udara di Lebanon yang membuat hampir 1 juta warga sipil Lebanon telah mengungsi karena serangan Israel. Selain itu, Presiden Turki mengatakan bahwa perjuangan Palestina dan Lebanon berarti memperjuangkan kemanusiaan, perdamaian, dan budaya hidup berdampingan antar umat beragama, ujar Recep Tayyip Erdogan. Sementara dalam kasus Gaza, kewenangan Majelis Umum PBB untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan seperti dalam resolusi bersatu untuk perdamaian tahun 1950-an harus segera digunakan. Dalam resolusi tahun 1950-an tersebut menyatakan jika Dewan Keamanan PBB gagal menjaga perdamaian internasional, organisasi tersebut dapat merekomendasikan tindakan kolektif hingga penggunaan kekuatan bersenjata. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut jika segelintir ekstremis Zionis radikal membakar wilayah dan seluruh dunia saat ini, komunitas internasional dan dunia Islam harus mengambil tindakan untuk perdamaian semua orang di wilayah kita, baik Muslim, Yahudi, maupun Kristen, ujar Tayyip Erdogan. Akibat serangan brutal Israel ke Gaza dan Lebanon, sehingga Turki memutuskan hubungan dagang dengan Israel pada awal tahun ini dan berjanji akan melanjutkan boikot hingga aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza pulih sepenuhnya. Sebagai bentuk dukungan Turki untuk Gaza Palestina, Ankara memilih bergabung dengan kasus Afrika Selatan yang sedang berlangsung terhadap Israel di Mahkamah Internasional yang menuduh negara Yahudi itu melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Namun tidak bisa dipungkiri jika sebelumnya Israel melancarkan invasinya ke wilayah Gaza setelah Hamas dan kelompok bersenjata Palestina melakukan serangan mendadak ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandra lebih dari 200 orang Israel. Namun Israel pun membalasnya dengan menjajah Gaza yang membunuh lebih dari 41 warga Palestina sejak konflik meletus, menurut otoritas yang dipimpin oleh Hamas di Gaza, Palestina. Namun pasca serangan terbesar Israel ke Gaza, Palestina, tentara IDF baru-baru ini kembali mengintensifkan serangan udaranya terhadap Hizbullah di Lebanon, yang kemudian disusul serangan darat mereka. Serangan bertubi-tubi Israel ke wilayah Lebanon yang menargetkan kelompok militan Hizbullah kini menjadi perhatian, sebab Israel melancarkan serangan ke wilayah di mana pasukan PBB dunia bertugas untuk menjaga keamanan di Lebanon dari serangan Israel setelah serangan berdarah antara kedua pasukan pada tahun 2006 lalu. Sementara itu, yang kini menjadi sorotan, yaitu ketika tentara IDF Israel melancarkan serangan ke Lebanon, kelompok militan Hizbullah memerintahkan para petempurnya untuk tidak menyerang pasukan Israel yang berada di dekat posisi pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sedang bertugas di wilayah perbatasan Lebanon-Israel. Informasi tersebut disampaikan setelah rilis terbaru pasukan Israel
yang dikerahkan dalam operasi darat di Lebanon bagian selatan baru-baru ini yang terdeteksi bergerak di belakang posisi pasukan penjaga perdamaian PBB. Karena pergerakan tentara IDF yang semakin masif, pasukan UNIFIL sebelumnya telah memperingatkan operasi militer Israel di dekat posisi pasukan mereka di Maron al-Ras yang sangat berbahaya dan membahayakan keselamatan mereka. Selain itu, disampaikan pula bahwa UNIFIL telah berulang kali memberitahu Tel Aviv soal kekhawatiran tersebut yang bisa berdampak pada pasukan PBB yang sedang menjalankan tugas pengamanan di sepanjang perbatasan. Sementara menanggapi pergerakan militer Israel yang berada di dekat markas pasukan PBB, kemudian kelompok militan Hizbullah menyampaikan dalam sebuah pernyataan jika pergerakan pasukan musuh Israel yang tidak biasa berada di belakang posisi UNIFIL di pinggiran desa perbatasan Maron al-Ras. Mengingat pasukan Israel berada di sekitar markas UNIFIL, kemudian Hizbullah memerintahkan para petempur mereka di lapangan untuk tidak mengambil tindakan demi menyelamatkan nyawa pasukan penjaga perdamaian. Lebih lanjut, Hizbullah yang merupakan proksi utama Iran ini kemudian menuduh jika Israel berusaha menggunakan pasukan UNIFIL sebagai tameng manusia mereka. Sementara itu, jika mengacu pada resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mengakhiri perang tahun 2006 antara Hizbullah dan Israel, mereka sepakat menetapkan bahwa hanya militer Lebanon dan pasukan penjaga perdamaian PBB yang boleh dikerahkan di wilayah Lebanon bagian selatan. Sehingga jika pasukan Hizbullah atau pasukan Israel berada di sekitar wilayah tugas pasukan penjaga perdamaian PBB, maka sudah dipastikan jika tindakan tersebut adalah tindakan ilegal. Akibat ketegangan tersebut, pasukan IDF dan Hizbullah secara rutin saling menyerang posisi masing-masing di wilayah perbatasan Lebanon-Israel, yang membuat warga sipil Lebanon memilih meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke Suriah. Sementara menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, sejak dimulainya serangan Israel ke Lebanon, ada sekitar 100.000 orang terpaksa meninggalkan rumah mereka di Lebanon Selatan karena serangan yang dilancarkan oleh militer Israel. Sementara pihak berwenang Israel sendiri mengatakan bahwa sekitar 80.000 penduduk di bagian utara negara mereka harus mengungsi karena serangan dari Lebanon. Sementara di sisi lain, pasca tentara IDF Israel melakukan serangan udara besar-besaran ke markas Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan pada 23 September lalu, kemudian Angkatan Darat Israel pada 7 Oktober 2024 kemarin mengatakan jika pihaknya telah mengerahkan satu divisi untuk operasi darat ke wilayah Lebanon Selatan, yaitu Divisi Galilei ke-91 yang meliputi Brigade Cadangan ke-3 dan ke-8 serta Brigade Nahal Utara 228.